Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Lagi artis, penyanyi dangdut, itu gak bisa jadi rujukan dalam nasab, apalagi nasab orang-orang soleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Oke teman-teman, seperti biasa saya mendapat kiriman dari seorang kiai yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Dia banyak memberikan kontribusi terhadap ilmiah tentang pernasaban. Siapa lagi kalau bukan Kiai Abdul Ghalib, salah satu terah Batu Ampar. Untuk kali ini beliau ingin sekali menanggapi pernyataan dari Kiai Idrus Romli. Entah kenapa Kiai Abdul Ghalib ini tertarik sekali dengan Kiai Idrus Romli ini. Pernyataan terbaru dari Kiai Idrus Romli tentang bahwa seorang penyanyi itu tidak bisa dikatakan ahli nasab. Seorang penyanyi itu. Mungkin hal ini terkait dengan pernyataan Bang Rhoma Irama yang sudah cukup dalam polemik nasab ini. Sehingga membuat kelompok Kabib-Kabib Ba'alawi ini cukup pusing ya dengan Bang Haji Rhoma Irama ini ya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Dan pernyataan terbaru dari Kiai Idrus Romli terkait Bang Rhoma ini ya, yang pasti ini terkait Bang Rhoma Irama, bahwa seorang penyanyi itu tidak bisa. Oke, kita saksikan sendiri dulu. Dalam persoalan agama, para ulama itu menjadi rujukan dalam bidang yang menjadi keahliannya. Itu para ulama. Kalau bukan ulama, gak bisa menjadi rujukan dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang nasab. Apalagi artis, penyanyi dangdut, itu gak bisa jadi rujukan dalam nasab, apalagi nasab orang-orang soleh. Karena penyanyi itu di dalam hadis al-ghina yumbitun nifaq, menyanyi itu akan menumbuhkan kemunafikan. Penyanyi itu cenderung munafik. Apalagi juga bughdu ahlil bait nifaq, membenci keluarga Nabi SAW itu kemunafikan juga. Kumpul sudah, asalnya penyanyi raja dangdut lalu berubah ahli nasab, mau jadi raja nasab, itu munafik namanya, nggak bisa menjadi rujukan. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau seorang penyanyi itu simbol-simbol orang munafik, orang-orang yang tidak bisa dipercaya omongannya. Intinya ya begitu ya. Lalu bagaimana sih tanggapan dari Kiai Abdul Ghalib? Oke, kita langsung saja dengarkan bagaimana jawaban Kiai Abdul Ghalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami sengaja memberikan komentar kepada statement beliau yang nampaknya ini kayaknya mempersekusi mental Bang Haji Rhoma Irama, yang mana beliau melabeli Bang Haji Rhoma Irama ini dengan dua label yang tidak baik, yaitu munafik dua kali katanya. Yang pertama karena seorang penyanyi beliau dikatakan munafik. Yang kedua karena membenci keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga munafiknya dua kali begitu. Sedangkan dalil yang beliau bawa ternyata yaitu hadisnya Imam Abu Dawud yang berbunyi al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Bernyanyi itu dapat menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati. Artinya orang yang banyak nyanyi ya munafik, kan begitu. Perlu diketahui hadis ini dhaif, tidak bisa dibuat hujjah. Hadis ini tidak bisa dibuat landasan karena hadis ini rawinya majhul, sehingga dhaif, dan hadis ini bertentangan dengan hadis sahih marwahul Bukhari wa Muslim yang berbunyi dakhala Abu Bakar
wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyani ila an qala faqala Abu Bakar amazamir syaitan fi bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika fi yaum Eid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Bakrin inna likulli qaum 'ida wa hadha 'iduna. Begitu. Artinya kalau memang yumbitun nifaq di sini jariyatani yang bernyanyi ini dilarang oleh baginda Nabi. Tidak diperbolehkan. Oh, berarti menyanyi ini boleh hukumnya. Begitu. Soal nyanyian diiringi oleh musik ini diperdebatkan oleh ulama. Begitu. Jadi yang pertama, kalau memberikan statement mempersekusi mental dengan dikatakan munafik, itu sudah gagal karena landasan yang dibawa itu berupa hadis yang dhaif. Yang kedua, statement Romai Irama mengatakan para habaib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menggunakan analogi fikirannya yang sehat. Itu. Beliau ini sesungguhnya sudah mengundang pihak yang bersengketa di dalam masalah polemik nasab ini, mengundang Kiimat, juga mengundang Robito, mengundang Habib Taufik, mengundang Habib Rizik, juga mengundang Rumel Abbas, juga mengundang, semua diundang, sehingga beliau merekam dari semua statement para pengkaji-pengkaji ilmiah ini, mana yang lebih masuk akal oleh beliau diambil. Begitu. Sayangnya pihak Robito dan Habaib ini tidak datang ke Podcast Romai Irama. Begitu. Sehingga Romai Irama ini menyimpulkan yang benar ini tesisnya Kiimat, karena as-sukut fima yalzamut takallum iqrarun wa bayan. Itu sudah betul itu sikap dan statementnya Roma Irama. Dan Roma Irama itu mendapatkan bisikan karena di dalam metode yang dipakai, turuk isbatun nasab yang mereka gembor-gemborkan itu adalah khutun nasabah dan syuhra wal istifadah. Khutun nasabahnya sudah gagal karena terdapat dhanniyatud dilalah al maksud. Di saat membawa Ubaid dipaham sebagai Abdullah dan mentakwil Abdullah sebagai Ubadillah tanpa dasar, itu sudah dhaniyatud dilal al maksud, sehingga gagal khutun nasabahnya. Juga terdapat illatun qadihah, keterputusan riwayat selama 550 tahun, itu illatun qadihah. Juga terdapat mukhalafah lil usul, andaikan pun tidak memakai asyajaratul mubarakah yang meringkas anaknya 3, itu yang masuk Abdullah bukan Ubaidillah, sehingga itu tetap dikatakan mukhalafah lil usul. Begitu kalau pakai metode khutun nasabah. Kalau yang dipakai itu syuhrah wal istifadah, maka kita kembali kepada ilmu fikih. Bagaimana komentarnya Imam Syafi'i dalam syuhra wal istifadah? Itu Imamuna Asy-Syafi'i mensyaratkan yang pertama harus yantasibu zamanan. Lafal zamanan ini belum dipaham, sehingga Imam Ar-Rawiyani itu yang berkomentar Imam Syafi'i itu di kitab kalau enggak salah itu jilid 8 Sohifa 204, itu bisa dicek. Itu nasab itu harus yantasibu zamanan yang pertama. Imam Ar-Rawiyani di dalam kitab Bahrul Madhab jilid 14 Sohifa 134 menafsiri zamanan itu bituliz zaman, menafsiri tuluz zaman, harus tuluz zaman. Tuluz zaman ini juga ditafsiri oleh ulama nasab, itu ma'rufun bisyada fi jami'il ajyal, dan adamu mustahdisatin tammat tazkib alaiha. Ternyata ini gagal karena tidak masyhur fi jami'il ajyal, tidak tuluz zaman, keca ilmu fikih, tidak ma'rufun fi jami'il ajyal, kemasyhurannya mustahdisah di abad 11 ke belakang. Begitu. Itu syuhra wal istifadahnya gagal. Itu
pandangan Imam Syafi'i yang pertama. Yang kedua, lam yasma' dafi'an. Itu harus tidak lam yusma' dafi'un, tidak ada yang menolak, begitu. Nah, memang nasabnya Ba'alawi tidak ada yang menolak. Siapa yang bilang? Itu penguasa Hijaz, Syarif Aunur Rafiq, telah menolak sebagai syarif atau sayyid kepada keluarga klan Ba'alawi ini. Itu bisa dilihat di Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah halaman 1093. Itu bisa dilihat. Bahkan beliau bukan sendirian, banyak pendukungnya, yaitu para penggawa-penggawa beliau juga didukung, yang setuju dengan beliau seperti Syekh Ahmad bin Isa An-Najdi, Syekh Abu Syu'ib Ad-Dukkani, Ibrahim Al-Uskubi, itu setuju dengan pendapat beliau. Begitu. Coba lihat di Tarikh Mekah jilid 2 halaman 622. Bagaimana mengomentari yang namanya As-Sayyid Syekh Asy-Syarif Aunur Rafiq ini. Beliau mengatakan, wa kana Asy-Syarif Aunur Rafiq muhibban lil ilmi wal ulama wa dahiyatan min duhati Bani Hasan fi ahdihi wa haziman akilan aliman bari'an fil funun mutadhalli'an fi aktsaril ulum. Ini komentarnya Tarikh Mekah jilid 2 halaman 622. Ini sudah ada dafi, sehingga syuhra wal istibadahnya di sini pun juga batal. Juga ada muraibah. Ternyata terdapat raibah, banyak keraibahannya. Karena dhanniyatud dilalah. Begitu. Nasab syuhrahnya terdapat dhanniyatud dilalah alal maksud. Begitu. Dan keterputusan mani' tarihi, mani' ilmi, banyak terdapat penyebab keraibahan, penyebab keraguan-keraguan sebagai nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Roma Irama ini terbisik oleh kebenaran ini, lalu dia meyakini, ditambah tidak sinkron secara keterputusan sejarah, apalagi ditambah sebagai kajian ilmu biologi tidak tersambung, supaya secara kajian filolog tidak terbukti. Lah, Roma orang cerdas, makanya beliau berstatement bahwa nasab para Habib ini bukan bernasab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena statement Roma Irama seperti ini memahami, karena beliau banyak orang yang banyak pengikutnya, ya banyak orang yang ikut, bukan berarti Roma Irama ini seorang ulama ahli nasab, bukan begitu. Bang Haji Roma Irama ini mempunyai pikiran yang cerdas, begitu, sehingga menganalogi, sehingga berpikir dengan pikiran yang jernih. Oh, ini yang benar menurut ilmu sebagai kajian pustaka, ini yang benar. Dan secara ilmu modern kajian tes DNA, ini yang benar. Sehingga Bang Haji Roma Irama ini mengambil yang benar, begitu, sehingga bukan membenci keluarga Nabi, begitu. Bang Haji Roma Irama ini mencintai para habaib sebagai saudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mencintai sebagai saudara, bukan mencintai sebagai baginda, keturunan baginda Nabi, karena sudah tidak yakin, begitu. Bukan membenci keluarga baginda Nabi, bukan membenci dzurriyyah Nabi, begitu. Perlu dipahami. Terima kasih.